Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan dengan saya Siska Siagiat akan menyampaikan presentasi materi perkuliahan hukum pertanahan modul 7 yaitu peralihan hak atas tanah dan modul 8 peralihan hak atas tanah di hadapan bukan pejabat. Peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum adat yaitu terang dan tunai dan merupakan salah satu peristiwa hukum dan atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa saja disengaja oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya, dan juga tidak sengaja karena adanya peristiwa hukum seperti peralihan hak atas tanah karena warisan. Kemudian peralihan hak tanah dibedakan atas dua jenis, yaitu peralihan hak tanah yang dibuat di hadapan pejabat PPAT dan juga peralihan hak tanah yang dibuat di hadapan bukan pejabat PPAT. Peralihan hak tanah yang dibuat di hadapan PPAT terdiri atas jual beli, inbrank, tukar menukar, pembagian hak bersama, hibah, hak tanggungan, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik, serta waris. Sedangkan peralihan hak tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT terdiri atas lelang dan wakaf. 1. Jual beli. Pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Di samping itu, jual beli juga diatur dalam hukum adat. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik tanah kepada penjual disebut dengan istilah jual lepas. Objek dari jual beli di sini ialah hak atas tanah yang akan dijual. Dalam praktek, hal ini dikenal dengan jual beli tanah. Hak atas tanah yang dijual bukan tanahnya. Ketentuannya pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah menyebutkan setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, pemasukan modal dan perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT kecuali lelang. Tanah yang belum bersertifikat ialah tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan di kantor pertanahan. Tanah tersebut pada umumnya tidak mempunyai alat bukti tertulis selain bahwa tanah tersebut secara nyata atau de jure de facto berada dalam kekuasaan pemilik tanah, seperti ada rumah di atasnya atau ditanami dengan tanaman tumbuh tanah ladang. Jual beli tanah pada umumnya dilakukan dengan pembayaran tunai menggunakan uang tunai, tapi bisa juga dengan dibayar dengan cek atau bilet giro. Jual beli merupakan salah satu macam perjanjian atau perikatan seperti termuat dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Kemudian tukar menukar. Peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar sebenarnya adalah dua transaksi peralihan hak, yaitu A menukar dengan tanah milik B, itu juga berarti tanah A berarti A menjual tanahnya kepada B dan B menjual tanahnya kepada A dalam waktu bersamaan sehingga dapat dibuat dalam satu akta PPAT yaitu akta tukar menukar. Objek peralihan hak tukar menukar adalah sebagai berikut. 1. Hak milik. Dasar hukumnya, dasar jadinya hak milik dapat dilihat berdasarkan pasal ketentuan 20 ayat 2 UU PA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kemudian hak guna usaha, dasar terjadinya peralihan HGU dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kemudian HGB atau hak guna bangunan, dasar hukum peralihannya HGB dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kemudian yang keempat adalah hak pakai. Dasar hukum terjadinya peralihan hak pakai diatur dalam pasal 43 UU PA. Pada dasarnya, tukar menukar merupakan suatu perjanjian sama halnya seperti jual beli. Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian yang disebut dalam ketentuan pasal 1320, yaitu ada kesepakatan yang mengikatkan diri. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Syarat peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar harus memenuhi syarat antara lain. 1. Objek tanah harus memiliki status tanah yang sama. Misalnya kedua bidang itu harus sama-sama hak milik atau sama-sama HGB dan sebagainya. Yang kedua, objek tanah harus berada dalam satu wilayah kantor pertanahan karena menyangkut pendaftaran tanah keduanya. Dalam hal tukar menukar yang objeknya hak milik, hak atas tanah yang baik berada dalam wilayah satu kota, kabupaten maupun antar wilayah kabupaten kota, syarat formalnya harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat di depan PPAT.
Semua akta yang merupakan kewenangan PPAT untuk membuatnya adalah akta autentik. Termasuk sini adalah akta tukar menukar. Persyaratan pendaftaran tanah atau pemilihan data pemilihan hak tukar tanah adalah sertifikat asli yang dibuat yang sudah dicek dengan buku tanahnya. Kedua, akta tukar menukar dari PPAT. Kemudian yang ketiga, izin pemindahan hak apabila dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahkan jika diperoleh izin dari yang berwenang. Keempat, fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Kelima, penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran tanah. Keenam, menyerahkan bukti SSB dan BPHTB dan bukti SSP atau PPH yang perolehan tanahnya lebih dari 60 juta rupiah. Ketujuh, identitas diri kedua pemilik tanah. Kedelapan, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohonkan. Kesembilan, pernyataan tanah tidak sengketa. Dan kesepuluh, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Kemudian hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak menghibah bersedia melepaskan hak atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan satu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Hak menghibah dengan sukarela memberikan hak milik kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari pihak penerima dan mengembalikan hak tersebut kepada pihak yang sebagai pemilik pertama. Jadi hibah adalah pengalihan hak atas tanah yang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak kepada pihak lain dan penerima tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata menyebutkan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda kepada keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Kemudian hal-hal yang diatur dalam perjanjian hibah itu ada objek. Menurut ketentuan pasal 1667 KUH Perdata yang berbunyi, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan di kemudian hari, maka sekedar mengenai hal itu hibahnya batal. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal itu, maka dapat diketahui bahwa perjanjian hibah adalah benda yang sudah ada, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian ada larangan juga, hal-hal yang nggak boleh diatur dalam penghibahan. Diatur dalam pasal 1666, menyebutkan KUH Perdata menyebutkan si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada pihak lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Atau hibah semacam itu sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. Kemudian pasal 1670 KUH Perdata menyebutkan suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lainnya selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam hibah sendiri atau di dalam suatu daftar ditempelkan padanya. Pasal 1678 KUH Perdata menyebutkan dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Karena suami istri tanpa janjian perkawinan perisahan harta berarti satu harta atau harta bercampur. Kemudian berdasarkan pasal 1684 KUH Perdata, penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan dari bab 5 KUH Perdata buku 1. Hal-hal yang membatalkan hibah telah dijelaskan dalam pasal 1688 KUH Perdata BW suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapus karenanya, melainkan hal-hal tersebut harus satu, karena tidak dipenuhi syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Kemudian yang kedua, jika si penerima hibah telah bersedia melakukan dan membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Ketiga, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Keempat, hibah kepada non ahli waris diatur batasan juga mengenai jumlah harta benda barang yang dapat dihibahkan, sehingga juga perlu melihat bagian kedua BW, yaitu mengenai khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan legitim porsi, yaitu pasal 913, 949, 920, serta pengaturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang perkawinan. Dan kelima, adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam hal penghibahan dapat pula membatalkan akta hibah tersebut.
Kemudian inbrank atau pemasukan modal dalam perusahaan. Inbrank adalah atau istilah dari bahasa Belanda yang berarti penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk barang atau harta. Inbrank tanah jadi setoran modal secara aturan. Penyerahan tanah merupakan objek PPN sehingga dianggap terjadi penjualan atas tanah yang kemudian disetor menjadi modal perseroan, atau perseroan bisa dianggap membeli tanah dan bangunan dalam waktu bersamaan, dan setoran modal dari salah satu pemegang saham. Jadi pemegang saham yang ingin menyatakan aset non tunainya ke dalam perusahaan sebagai bentuk investasinya. Pada dasarnya proses perpajakan dilakukan sama halnya dengan mekanisme jual beli seperti biasanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan dari tanah yang akan disertakan sebagai modal ini di mata perpajakan ialah karena pemilik tanah akan bisa mendapatkan saham yang nilainya sama dengan nilai tanah diserahkan. Karena penyertaan modal atas tanah maupun rumah susun ini harus sah dan legal di mata hukum. Dengan memasukkan tanah dan bangunan maupun rumah susun sebagai penyertaan modal perusahaan itu artinya aset pribadi tersebut sudah sepenuhnya menjadi kekayaan milik perusahaan. Kemudian mengenai penyertaan aset non tunai dalam perusahaan tersaluran terbatas harus dilakukan dengan sistem rapat umum pemegang saham luar biasa atau RSUPS LB yang dibuat akta notarisnya lalu dilaporkan kepada Kemenkumham mengenai perubahan modal karena pemasukan tanah dan pembagian tersebut menjadi modal PT, kemudian dilaksanakan tantangan di akta pemasangan di hadapan PPAT juga harus bangunan maupun rumah susun tersebut. Setelah itu dilakukan pendaftaran tanah pemilihan data untuk melakukan baik nama hak atau tanah dan bangunan maupun rumah susun tersebut menjadi PT perolehan PT merupakan persekutuan modal di mana harta PT terpisah dari harta pribadi pemegang saham sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas. Kemudian pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama bisa karena pembagian hak bersama karena warisan atau dalam akta pemisahan dan pembagian warisan karena dapat kesepakatan untuk melakukan pembagian sebidang tanah tertentu hanya dibagi kepada salah seorang ahli waris saja. Ya, misalnya B saja yang memperoleh tanah tersebut atau tanah tersebut dibagi kepada 2 orang, ya ahli waris dan menyebut secara tegas bagiannya masing-masing. Kemudian di dalam perolehan hak atas karena warisan, pembuatan pemisahan yang dilakukan berdasarkan APHB merupakan objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 2. Huruf A angka 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tersebut karenanya turutang BPHTB harus dilunasi sebelum dibuatnya akta APHB tersebut. Jika salah satu WN adalah ahli waris adalah WNA karena sebab apapun dari tanah tersebut beserta hak milik HG dan HGB, maka berlaku ketentuan pasal 21 ayat 3, pasal 30 ayat 2, pasal 3 ayat 2. Ahli waris tersebut tetap berhak untuk mewarisi tanah tersebut, namun dalam jangka waktu 1 tahun ia wajib mengalihkan hak bagiannya kepada orang lain yang memenuhi syarat menghadapi pasal tersebut karena memang sebaiknya orang yang WNA tidak memperoleh bagian atas tanah tersebut. Jadi WNA harus dibagikan ahli waris yang WNI sehingga selanjutnya sertifikat tanah tersebut dibalik nama atas nama ahli waris yang WNI. Penyelesaian lain yang disarankan yaitu ahli waris WNA membuat akta penolakan harta peninggalan, dan penolakan itu harus hanya semata-mata agar tanah atau aset tersebut dapat dibalik namakan ke nama ahli waris yang lainnya. Berikut merupakan beberapa persyaratan peralihan hak pembagian hak bersama, yaitu 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon dibuat di atas materai. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon, KTP KK dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya dan petugas loket jika tanah dan bangunan tersebut pemiliknya adalah badan hukum. Kemudian sertifikat asli. 6. Akta pembagian hak bersama yang dibuat PPAT. 7. Pemindahan hak apabila di dalam sertifikat perusahaan dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. 8. Fotokopi SPPT PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. 9. Penyerahan bukti SPB atau BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak tanah.
Kemudian yang 10, penyerahan bukti SSB dan BPHTB dan bukti SSP, PH, PPH untuk memperoleh tanah, untuk perolehan tanah di atas perolehan tanah dari 60 juta rupiah. Kemudian identitas dari pemilik perorangan, luas, letak, dan pembangunan tanah yang dimohonkan, penyataan tanah tidak sengketa, dan penyataan tanah bangunan kuasa secara fisik. Pemberian hak tanggungan. Ada prosedur pemberian hak tanah, pembebaran hak tanggungan atas tanah objek yang menjadi penjaminan utang sangat diperlukan. Hal ini sebagai jaminan bila debitur cedera janji atau gagal membayar utangnya, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi tanah atau objek yang menjadi jaminan utang tersebut. Namun eksekusi jaminan tersebut harus diletakkan dahulu hak tanggungannya sehingga bisa langsung dieksekusi. Adapun prosedur pembagian hak tanggungan atas tanah sebagai berikut. 1. Didahului dengan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. 2. Dibuat ditandatangani akta pemberian hak tanggungan. 3. Pendaftaran APHT-nya. Kemudian sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan atau tanah atau objek ya atas tanah atau objek, kepala kantor tanahan kabupaten setempat menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang dalamnya memuat ira-ira dengan kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Parate eksekusi adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur atau piutang tanpa melalui hakim. Jadi parate eksekusi atau eksekusi langsung terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tersebut milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial. Pembebanan hak tanggungan wajib memenuhi syarat. 1. Sebagaimana dalam Undang-Undang 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. 1. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. 2. Pemberian hak tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yang meliputi nama dan identitas pemegang dan pemberian hak tanggungan, domisili para pihak pemegang dan pemberi hak tanggungan, penunjukan secara jelas utang dan atau utang-utang yang dijaminkan pelunasan hak utang tanggungan, nilai tanggungan dan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. 3. Pemberian hak tanggungan jika memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran tanah tanggungan, hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat atau kota madya kabupaten. 4. Sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang kelima, batal demi hukum jika diperjanjikan bahwa pemegang hak tanggungan akan memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji atau wan prestasi. Kemudian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah. PP nomor 18/2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah yang mencabut peraturan pemerintah nomor 40 tahun 96 tentang hak guna bangunan, HGB dan hak pakai atas tanah dan pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa HGB atas tanah milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Ya, kemudian pasal yang mengatur tentang mengenai pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik adalah pasal 120 ayat 1, 2, 3 yang menyatakan 1. Pembebanan HGB atau hak pakai di atas hak milik harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat oleh pemegang hak milik atau penerima HGB atau hak pakai yang dilampirkan surat permohonan pendaftaran HGB dan hak pakai dan hak milik. 2. Sertifikat hak milik yang dibebankan dengan HGB dan hak pakai. 3. Akta PPT bersangkutan. 7. Pendaftaran penerima HGB dan hak pakai. Kemudian surat identitas kuasa tertulis dari pemohon apabila pemohon tersebut diajukan oleh orang lain. Kemudian bukti pelunasan pembayaran PPH sebagaimana dimaksud dalam ayat dalam PP 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan serta perubahan dan peraturan lainnya. Terakhir, bukti pelunasan bahwa pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 2197 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021. Kemudian modul 8 saya akan membahas sedikit mengenai peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat lainnya.
kegiatan yaitu lelang. Lelang sebagai suatu alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar menawarkan barang tawaran yang lebih tinggi dan kemudian menjual barang yang kepada penawar yang dengan harga yang lebih tinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal. Dalam pasal 19 UU PA menegaskan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini dalam artian bahwa ada kepastian hak atas tanah. Dalam pasal 41 PP 2497 menegaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Ya, dan menjadi akta peralihan hak atas peralihan hak akta jual beli yang dibuat PPAT baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Kutipan risalah lelang tersebut sudah merupakan bukti peralihan hak atas tanah. Layaknya akta jual beli dalam perbuatan hukum jual beli tanah, namun demikian seperti halnya perbuatan hukum dan lain, pemegang lelang harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut kepada kantor pertanahan terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukum dan peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari proses lelang tersebut. Jadi lelang pilihan itu para pihak untuk mengalihkan barang termasuk pilihan hak atas tanah walaupun untuk eksekusi agunan preferan atau agunan yang diikat sempurna berdasarkan lembaga jaminan yang sudah sesuai hukum jaminan di Indonesia. Jadi pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh melalui lelang telah diajukan oleh pemberi lelang atau kuasanya kepada pihak kantor pertanahan dengan melampirkan dokumen-dokumen tersebut. Ya. Kemudian wakaf baru diatur dalam bentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 27 Oktober 2004, yaitu saat disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pemberian Undang-Undang 41 Tahun 2004 ini dimaksudkan pula untuk memenuhi kebutuhan hakim dalam rangka pembinaan hukum nasional. Dari konsideran menimbang dapat diketahui bahwa Undang-Undang Wakaf yang diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 2005 merupakan undang-undang pertama kali yang mengatur ketentuan wakaf Indonesia, yaitu sebagai berikut bahwa lembaga wakaf sebagai penata keagamaan yang memiliki potensi dan masyarakat manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan umum. Bagaimana bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya dinamakan nazir atau nadir. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat dan peralihan hak atas tanah di hadapan bukan pejabat. Semoga dapat berkenan diterima oleh Ibu Dr. Diana Napitupulu beserta rekan-rekan yang mengikuti mendengar sehingga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Selamat dan salam sejahtera bagi kita semua.